teman-teman, apakah kalian sudah tahu berbagai macam jenis penyakit menular? Lalu bagaimana cara menangani dan mencegah agar tidak terkena penyakit menular? Yuk mari kita simak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang coronavirus atau yang sering disebut dengan COVID-19. Yuk, mari kita bahas lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran napas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Karena gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran napas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk, pilek, dengan demam, atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernapasan ini berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernapas yang ditandai dengan napas cepat dan sesak napas. Langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang pertama yaitu stay at home atau tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri dan tetap jaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita sampai ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Ingat teman-teman, ganti masker jika sudah 4 jam dipakai ya. Nah, ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Selain itu, jangan lupa untuk bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan, misalkan mainanmu, gagang pintu, atau benda-benda yang ada di rumah lainnya. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu di tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai COVID-19. Waspada ya teman-teman, walaupun sekarang COVID-19 sudah tidak ada. Penyakit menular yang kedua adalah diare atau muntah. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar bakteri, virus, jamur, dan racun. Diare mengakibatkan kekurangan cairan tubuh dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk belajar. Diare juga mudah menularkan ke orang lain di sekitarnya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pertolongan pertama pada diare adalah minumlah air yang banyak, bisa air putih, teh, atau kuah sayur. Minumlah Oralit 1 bungkus yang dilarutkan ke dalam air matang sebanyak 200 cc. Tetaplah makan dan minum, hindari makanan yang dapat memperparah diare, dan istirahatlah yang cukup. Selain itu, minumlah obat yang diberikan petugas kesehatan sesuai petunjuk. Pesan utama dalam mencegah diare adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Lalu gunakan alat makan yang bersih dan jangan membeli makanan di tempat yang kotor. Yang terakhir, menutup minuman dan makanan agar tidak dihinggapi serangga. Penyakit menular yang ketiga adalah penyakit kulit. Penyakit kulit disebabkan karena kamu kurang menjaga kebersihan kulit di tubuhmu, termasuk kulit kepala. Dengan keramas minimal 2 kali dalam seminggu untuk menghindari munculnya kuman dan kutu. Penyakit kulit bisa menimbulkan gatal dan perih, meninggalkan bekas yang luas, dan bisa menular ke orang lain yang ada di sekitar kita. Cara mencegah penyakit kulit adalah: yang pertama, biasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, biasakan keramas minimal 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, bilas rambut dan badan hingga bersih agar tidak ada sabun atau sampo yang tertinggal. Lalu yang terakhir, ganti pakaian dalam dan celana dalam 2 kali dalam sehari. Penyakit menular yang keempat adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk pada pagi hari atau sore hari. Nyamuk yang menularkan demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti yang ciri-cirinya warna hitam dengan loreng putih atau belang-belang berwarna putih di sekujur tubuhnya. Nyamuk bisa terbang hingga jarak 100 meter dari tempat menetas. Nyamuk betina menghisap darah di pagi hari dan di sore hari.
senang hinggap di tempat gelap, dan benda tergantung di dalam rumah, hidup di lingkungan rumah, bangunan, serta gedung. Yang harus diingat dalam mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue adalah mengenakan pakaian lengan dan celana panjang, jangan menggantungkan pakaian, handuk, dan lain-lain di belakang pintu, lakukan 3M+, yaitu menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai, hindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk koles atau kelambu. Tempat yang biasa dijadikan tempat bertelur atau berkembang biak adalah tempat yang tergenang air bersih dalam waktu yang lama. Air kotor seperti got, air keruh, air empang, genangan yang berhubungan langsung dengan tanah bukan tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak ada jentik-jentik nyamuk di daerah sekitarmu. Jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan penyakit. Penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk adalah malaria, kaki gajah, dan cikungunya. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak jentik nyamuk di lingkungan sekitarmu. Nah, itu dia teman-teman beberapa penjelasan tentang penyakit menular yang harus kalian pahami. Jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar agar kalian terhindar dari penyakit tersebut. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.